Oke, Mas Irsa ini berapa bulan Mas di Fala ini? Dari September, Ah, Desember, Januari, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Oke, kalau pertamanya saya dari magang, saya ada proyek di Kabupaten Pecinta Alam, yaitu mengembangkan jasa pendakian. Tapi dari sisi pribadi, memang kalau bisa dibilang difabel itu khususnya netra, memang kalau dibilang rekreasi itu masih kekurangan ya sumber atau saluran rekreasinya. Nah, kenapa tidak gitu ya kita gabung ke komunitas yang bisa menyalurkan hobi kita atau keinginan kita untuk rekreasi. Apalagi dulunya sebelum saya netra itu memang kayaknya emang orangnya nggak suka diem aja gitu, suka berpetualang, jalan-jalan itu suka orangnya. Nah, setelah netra ini kan kita mau nggak mau kan harus lebih lebih terikat ke rumah gitu. Kalau mau jalan-jalan harus ikut keluarga. Nah, ini kan komunitas berarti menambah kemungkinan kita untuk jalan-jalan. Oke. Tanda kutip Gitu. Kalau orang-orang bilang itu gini Mas, apa mungkin netra itu naik gunung kan sulit, nggak bisa ngeliat dan sebagainya. Ini gimana Mas kenyataannya? Apakah sulit, apakah mudah, atau bagaimana? Kenyataannya bagaimana sama pengalaman mendaki? kalau netra sebetulnya hanya membutuhkan itu aja, pemandu. Selama pemandu dan netranya itu komunikasinya lancar dan bisa mengarahkan, itu insya Allah bisa menjalani pendakian, khususnya kalau kita sudah bersiap ya, masalah kebugaran dan semangat yang paling penting. Artinya jangan banyak pikiran dulu ya, jangan banyak ketakutan dulu. Seperti saya dulu memang awalnya memang banyak ketakutan, tapi yang paling penting itu dicoba dulu, karena kalau dicoba pasti nggak seserem yang dibayangkan awalnya. Oke, jadi memang sempat bayangkan takut, serem gitu ya? Iya, seperti apa? Binatang-binatang. Oh, binatang-binatang gitu ya. Terus jadi yang dibutuhkan itu tadi pemandu sama komunikasi ya? Iya. Komunikasi antar pemandu dan semangat netra. Oh, semangat gitu. Kalau hal sulit apa yang pernah dialami selama pendakian? Kalau pendakian itu mungkin paling besar dari diri sendiri ya. Cara kita mengatur kalau kita sudah lelah itu kan memang dari awal pertamanya semangat, tapi kalau udah naik ke atas semakin tinggi itu lama-lama kan akan lelah juga dan semangat turun. Nah, itu gimana caranya biar kita mempertahankan semangat lah sampai atas. Nah, itu yang mungkin yang masih saya pelajari gimana caranya. Oke, itu ya, stamina, semangat itu ya. Kalau kesulitan mobilitas atau orientasi lingkungan? Kalau orientasi ya, dulunya awalnya memang naik itu terutama medan yang terjal agak sulit karena kita tidak tahu arahnya gimana, kaki itu harus taruh di mana gitu. Itu utamanya, kaki itu harus taruh di mana. Dan sebetulnya kalau sudah ketemu pijakannya itu akan lebih mudah, selanjutnya akan lebih mudah. Oke, gitu. Kalau harapannya apa ke depan Mas? Kan ikut di Fala itu kan dengan segala macam konsekuensinya ya. Jadi ke depan tuh apa harapannya sebagai anggota di Fala ini? Harapannya yang paling penting di Fala bisa lebih dirasakan ya secara luas. Bukan hanya teman-teman di Malang dan Jawa Timur saja, tapi kan Indonesia ada banyak difabel yang tersebar dan juga mereka di masing-masing nggak punya gunung Pak. Jangan disia-siakan gitu. Oh gitu. Harapannya bisa diadopsi oleh otoritas pusat mungkin, dan bisa dibantu disebarkan ke komunitas-komunitas lain. Oke. Seluruh Indonesia. Perlu nggak Mas ini dibuat kayak semacam apa ya, buku saku atau panduan atau apalah supaya teman-teman difabel khususnya netra ini kan dia punya gambaran, oh begini di gunung ini gitu. Itu perlu nggak kira-kira dibuat kayak semacam handbook itu Mas? Ya, itu mungkin salah satu bagian atau kelanjutan dari
harapan tadi ya untuk menyebarkan hobi pendakian bagi difabel ini, salah satunya kita perlu mendokumentasikan gitu, mendokumentasikan teknis-teknisnya supaya teman-teman lain juga bisa mengadopsi hobi ini. Oh gitu ya. Oke, makasih Mas Ita ya. Ya, Oke, ya. terima kasih. Ya.